Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Inspirasi, sahabat Radio Al-Fatih 107,30 FM, membebaskan hati, merajut silaturahmi. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Hanifah yang berada di Tembung. Pertanyaannya, Pak Ustadz yang saya hormati, saat merebaknya wabah virus corona, banyak kita menggunakan hand sanitizer. Padahal salah satu komposisinya adalah alkohol. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apa hukum menggunakan alkohol? Sahkah sholat kita menggunakan hand sanitizer? Sahkah sholat kita setelah menggunakan hand sanitizer? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh sahabat muslim, jika Anda memiliki pertanyaan, boleh diajukan langsung ke WhatsApp Ustadz Rahmat Hidayat Nasution LC di nomor 0812 6328 5180, 0812 6328 5180, atau bisa juga WhatsApp ke manajemen Radio Al-Fatih 107,30 FM di nomor 0821 67055 123, 0821 67055 123. Baik sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Hanifah. Perbincangan masalah alkohol ini kerap menjadi perdebatan, sehingga menimbulkan khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Termasuk dalam bukan hanya permasalahan penggunaan hand sanitizer, tapi juga pada penggunaan parfum atau minyak wangi. Sebab ada sebagian parfum menggunakan alkohol. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Hanifah, kami merujuk dalam kitab Yas'alunaka jilid 2 halaman 30 yang ditulis oleh Dr. Ahmad Asyarbasi. Beliau mengutip pernyataan Lajnah Fatwa Al-Azhar ketika ditanya tentang masalah hukum alkohol. Al-Azhar menjawab bahwa alkohol yang digunakan untuk parfum, digunakan untuk alat medis, mayoritas ulama menyatakan bukan benda najis. Dan atas ketidaknajisannya, maka benda-benda yang dicampur dengan alkohol hukumnya pun tidak najis. Pendapat inilah yang kami pilih karena kekuatan dalilnya serta sebagai penolak kebimbangan atas pendapat yang menajiskan. Artinya Ibu Hanifah, jika bahan dasar pembuatan alkoholnya dari yang tidak najis, seperti dari nabati yang bersumber dari gula tebu, gula bit, melasa, atau dari yang mengandung zat pati atau amilum seperti kentang, jagung, dan lainnya, atau bahkan dari bahan yang mengandung selulosa seperti ampas-ampas kayu atau dari umbi-umbian yang mengandung fruktosa dan lignin, maka hukum menggunakannya boleh. Tapi jika bahan hand sanitizer itu bersumber dari yang haram, seperti yang di India, hasil dari kotoran sapi, jelas hukumnya adalah haram. Artinya, jika ada produk-produk kimiawi yang bercampur dengan alkohol yang bersumber dari kotoran sapi, maka otomatis hukumnya haram juga digunakan. Sebab kaidah fikih menyatakan ijajtama'al halalu wal haram ghulibal haram. Apabila berkumpul yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Alkohol berbeda dengan alkohol minuman keras. Sahabat muslim, alkohol minuman keras berbeda dengan alkohol yang dipakai pada hand sanitizer atau parfum. Alkohol minuman keras dinyatakan haram karena bahannya dari yang haram dan digunakan untuk yang memabukkan. Sedangkan kalau fungsinya alkohol itu bukan dari barang yang haram dan fungsinya juga bukan untuk yang memabukkan, maka hukumnya adalah boleh. Sahabat muslim, perbedaan pendapat ini terjadi lantaran
perbedaan memahami kata rijsun pada ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Ada yang memaknai makna rijis itu dengan makna najis hakiki. Ada juga yang memaknainya sebagai sifat buruk dari perbuatannya tersebut. Nah, kalau pendapat pertama yang memaknakan bahwa rijsun itu adalah najis hakiki, maka yang perlu kita pertanyakan, apakah alat judi, berhala, dan alat mengundi nasib itu termasuk dari benda-benda najis atau tidak? Jadi kalau ada seorang yang telah berwudu lalu memegang kartu remi, maka otomatis batal wudunya. Kenapa? Karena dia memegang benda yang najis. Nah, kalaulah dianggaplah bahwa khamar, judi, berhala, mengundi nasib itu sama, otomatis ini haram. Haram memegang kartu remi, setelah berwudu haram memegang alat-alat pengundi nasib seperti panah dan sebagainya. Tapi kalau pendapat yang kedua menyatakan bahwa makna rijsun itu bukan alat-alatnya, tapi perbuatan minum khamar, bermain judi, mengundi nasib, itu sebagai perbuatan buruk, jelek, hina, dan tidak boleh dikerjakan, maka inilah yang dikategorikan sebagai makna dari khamar. Khamar itu bukan bendanya yang dinajiskan maksudnya, terkategori rijsun, tapi yang dimaksud adalah perbuatannya. Oleh karena itu, penggunaan hand sanitizer untuk sholat, maka ini tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah karena hukum dasarnya adalah boleh. Demikian jawaban kami buat Ibu Hanifah dan sahabat muslim sekalian. Semoga jawaban yang kami berikan ini dapat memberikan pemahaman yang baik, dapat memberikan kebermanfaatan buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.